Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Bapak Dr. Ihsan Rois MSI. Yang kami hormati, para wakil dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Program Doktor di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana S2 di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Program Sarjana di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Program Diploma 3 di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, serta mahasiswa peserta yudisium yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Yudisium 2 Program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik hadirin yang kami hormati, agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Hadirin dimohon berdiri. Untuk kejayaan negeri bersama kami maju, bangun bangsa tercinta. Semangat kami penuh menuju masa depan gemilang. Ekonomi dan bisnis dan jaya, di sinilah ku tempat mendapat kita harapan bersama membangun bangsa dan
aku kembali. Gapai kita harapan bersama, membangun bangsa dan negeri. Bersama kami maju, bangun bangsa tercinta, semangat kami padu, menuju masa depan gemilang. Gemilang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jaya.
قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Khotibul Umam. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan SK Yudisium oleh masing-masing ketua atau sekretaris program studi. Yang pertama untuk program Pasca Sarjana atau S2, program studi Magister Manajemen dan program studi Magister Ilmu Ekonomi akan dibacakan oleh Koordinator Program Studi Magister Manajemen, Ibu Dr. Insinyur Santi Nuruli MM. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nomor 5832/UN18 F1/DT/2025 tentang Yudisium 2 Program Pasca Sarjana S2, Program Sarjana S1 dan Diploma 3 D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram menimbang A. Bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam tata tertib akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram perlu diadakan Yudisium 2 tahun akademik 2025-2026. B. Bahwa untuk pelaksanaan Yudisium 2 dimaksud perlu diterbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang Yudisium Program Pasca Sarjana S2, Program Sarjana S1, dan Diploma D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026. Mengingat, memutuskan, dan menetapkan pertama nama-nama peserta Yudisium 2 Program Pasca Sarjana S2, Program Sarjana S1, dan Program Diploma 3 D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus program Pasca Sarjana S2, program Sarjana S1, dan program Diploma 3 D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan berhak untuk menyandang gelar Magister Manajemen MM, Magister Ilmu Ekonomi ME, Sarjana Ekonomi SE, Sarjana Manajemen SM,
sarjana akuntansi SAK, ahli media perpajakan AMD, dan ahli media pariwisata AMD PAR. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 November 2025. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 November 2025. Dr. Ihsan Rois MSI, NIP 1974-020-2003-12-1001. Tembusan yang terhormat, 1. Rektor Universitas Mataram, 2. Kajur dan PS di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, 3. Arsip. Bersama ini saya akan membacakan lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nomor 5882/UN18.F1/DT 2025 tanggal 11 November 2025 tentang Yudisium 2 program Pasca Sarjana S2, Sarjana S1 dan Diploma D3 atau D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026. Saya akan membacakan lulusan dari program studi Magister Manajemen. Kepada lulusan yang saya sebutkan namanya, dipersilakan berdiri dan kemudian duduk kembali. 1. Ananda Mardiah dengan IPK 3,96 dengan predikat Dua, Muhammad Sohibul Akbar dengan IPK 3,96 dengan predikat cum laude. 3. Nindya Nur Anisha dengan IPK 3,9 dengan predikat cum laude. Yeni Suryaningsih dengan IPK 3,89 dengan predikat cum laude. Aulia Sofia dengan IPK 3,86 dengan predikat cum laude. 6. Meli Handayani dengan IPK 3,75 dengan predikat sangat memuaskan. Fahrul Sauji dengan IPK 3,75 dengan predikat sangat memuaskan. 8. Renti Diana Rasio dengan IPK 3,75 dengan predikat sangat memuaskan. 9. Dwi Nur Fauzia dengan IPK 3,68 dengan IPK 3,68 dengan predikat sangat memuaskan. 10. Sumartina dengan IPK 3,68 dengan predikat sangat memuaskan. 11. Aditya Rahmat Adam dengan IPK 3,61 dengan predikat sangat memuaskan. Dekan Fakultas Ekonomi Ihsan Rois STMSI NIP 1974-020-2003-121-001. Kemudian saya akan bacakan dari lampiran kepada lulusan program studi Magister Ilmu Ekonomi kepada yang namanya saya sebut dan duduk kembali. 1. Bayi Serenity Aquila Balkis dengan IPK 3,87 dengan predikat cum laude. 2. Fadilah Karimah dengan IPK 3,77 dengan predikat cum laude. 3. Muhammad Syekh Rosidin
dengan IPK 3,70 sangat memuaskan. 4. Evania Julpiana dengan IPK 3,67 dengan predikat sangat memuaskan. 5. Senja Kirana Mayang Sahkri dengan IPK 3,81 dengan predikat sangat memuaskan. 6. Zulmi Agustiawan dengan IPK 3,67 dengan predikat sangat memuaskan. Dekan Dr. Haji Ihsan Rois ST MSI NIP 1974 0720 2003 121001. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Insinyur Santi Nuruli MM. Baik, selanjutnya pembacaan SK Yudisium Program Sarjana. Yang pertama untuk jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang akan dibacakan oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ibu Dr. Lulu Fadlianti MSI. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nomor 5832 garis miring UN 18 F1 garis miring DT garis miring 2025 11 November tahun 2025. Yudisium 2 program pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026. Bagi yang saya sebut namanya dipersilakan berdiri dan duduk kembali. 1. G. Ratnawati, IPK 3,89, predikat sangat memuaskan. 2. Wulandari, IPK 36,1, predikat sangat memuaskan. Baik Wita Pradika, IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. Dina Ardianti Rukmana, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Septian Hulil Asmi, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Nia Oktaviana, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Yayu Dwi Wahyuni, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Umi Hestia Sari, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Zulkifli, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Wafa Nur Aini, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Anissa Putri Amelia, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Baik Hasanah Sukma Putri, IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. Mardiana Sastiani, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Muhammad Haris Mulya Syahputra, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Mega Aulia Rahma, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Putri Marotain, IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Dinatri Junior, IPK 3,18, predikat sangat memuaskan.
Yang terakhir Istiana Karyatun, IPK 3,01, predikat sangat memuaskan. Atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Dr. Haji Ihsan Rois, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Lulu Fadliati, MSI. Baik, selanjutnya pembacaan SK Yudisium Program Sarjana untuk jurusan Manajemen yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jurusan Manajemen, Ibu Dr. Siti Aisyah Hidayati, SEMSI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang saya hormati WD1, WD2, WD3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tidak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia hari ini karena akan di Yudisium. Ya. Izinkan saya Pak Dekan untuk membacakan nama-nama peserta Yudisium dari program studi S1 Manajemen. Saya harap yang saya bacakan namanya untuk berdiri. 1. Lalu Al Muhajir, IPK 3,80, predikat cum laude. 2. Anang Makbul, IPK 3,78, cum laude. 3. Laveda Lutfia, IPK 3,76, cum laude. 4. Viralingga Nabila, IPK 3,74, cum laude. 5. Muhammad Alwan Rosandi, IPK 3,74, cum laude. 6. Mirnawati Dewi, IPK 3,71, cum laude. 7. Bimbim Abdi Alam, IPK 3,64, cum laude. 8. Baik Nabila Salsa Helwani, IPK 3,54, cum laude. 9. Juan Kurnia, IPK 3,77, sangat memuaskan. 10. Gina Aurea Rahman, IPK 3,71, sangat memuaskan. 11. Liza Dinianggraini, IPK 3,64, sangat memuaskan. 12. Rizka Maulidia, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. 13. Lale Haidi Megaviana, 3,55, sangat memuaskan. 14. Bagdad Cahyanggolo, 3,53, sangat memuaskan. 15. M. Jikrul Fatoni, 3,51, sangat memuaskan. 16. Afiyati Ajwa, 3,51, sangat memuaskan. 17. LM Kadafi Janjabil, 3,48, sangat memuaskan. 18. Lailatul Hairi Romdani, 3,48, sangat memuaskan. 19. Baik Nita Larasanti, 3,44, sangat memuaskan. 20. Minda Apriliani, 3,44, sangat memuaskan. 21. Baik Rini Hendriani, 3,42, sangat memuaskan. 22. Adelia Isfisari Ayuwanjani, 3,42, sangat memuaskan. 23. Munawir Ali Sahbana, 3,42, sangat memuaskan. 24. Rahma Clara Dewi Anjani, 3,42, sangat memuaskan. 25. Maudia Sukmayani, 3,41, sangat memuaskan.
26 Agista Syiarul Islam 3,39 sangat memuaskan. 27 Adela Tora 37 sangat memuaskan. 28 Yuda Pratama 3,33 sangat memuaskan. 29 Seri Oktavia 3,32 sangat memuaskan. 30 Sakinah Cahya Kirana 3,29 sangat memuaskan. 31 Sri Endang Puji Astuti 3,24 sangat memuaskan. 32 Ainun Mawardiah 3,23 sangat memuaskan. 33 Emri Delan Amima 3,23 sangat memuaskan. 34 Puji Hendra Wibawa 3,18 sangat memuaskan. 35 Ferry Hamdani 3,14 sangat memuaskan. Demikian peserta yudisium dari Prodi S1 Manajemen, tertanda Dekan Dr. Haji Ihsan Rois ST MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Siti Aisyah Hidayati SEMSI. Baik, selanjutnya pembacaan SK Yudisium Program Sarjana Jurusan Akuntansi yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Elin Erlina Sasanti SEMACC AKSIE. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dekan, Bu Dekan dan WD ya. Bu Dekan salah. Bu WD. Bu WD, Pak WD, kemudian Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baiklah, saya akan membacakan lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nomor 5832/UN18 titik F1/DT/2025 tanggal 11 November 2025 tentang yudisium kedua program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026. Bagi mahasiswa program studi S1 akuntansi yang disebut namanya, silakan berdiri dan duduk kembali. Nomor 1, Nabila Putri Maharani, IPK 3,49 sangat memuaskan. 2. Muhammad Muzaki, IPK 3,48 sangat memuaskan. 3. Hafiz Kurniawan, IPK 3,47 sangat memuaskan. 4. Bintang Olvi Syawila, IPK 3,46 sangat memuaskan. 5. Zihadiah Fitri Azahra, IPK 3,41 sangat memuaskan. 6. Afrilianto, IPK 3,38 sangat
Prasetyo, IPK 3,32 sangat memuaskan. Abid Rohmani, IPK 3,3 sangat memuaskan. 11. Anak Agung Murah Agung Adi Rama Putra Dalem, IPK 3,18 sangat memuaskan. 12. Dodi Utami, IPK 3,11 sangat memuaskan. 13. Anggi Nuria Lestari, IPK 3 memuaskan. 14. Anissa Susiastini, IPK 2,98 memuaskan. Tertanda Dekan Dr. Haji Ihsan Rois ST MSI. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Erlina Sasanti SE MACC AKCE. Baik, selanjutnya pembacaan SK Yudisium Program Diploma 3, Program Studi D3 Perpajakan dan Program Studi D3 Pariwisata akan dibacakan langsung oleh Sekretaris Program Studi D3 Perpajakan, Ibu Dr. Hajah Siti Fatimah SEME. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya bacakan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nomor 5832/UN 18.F1/DT/2025 tanggal 11 November 2025. Yudisium 2 Program Pasca Sarjana atau S2, Sarjana atau S1 dan Diploma 3 atau D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun akademik 2025-2026. Yang saya bacakan ini untuk pertama yaitu program Diploma 3 Perpajakan. Untuk adik-adik yang saya sebutkan namanya bisa berdiri dan jangan lupa untuk duduk kembali. Yang pertama, Ikhwanul Muslimin, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Yang kedua, Rani Adriani, IPK 3,04, sangat memuaskan. Kemudian saya lanjutkan untuk program Diploma 3 Pariwisata. Yang pertama, Rusmaini Febriantika Hasanah dengan IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. Kedua, Nasya Ananda 3,58, predikat sangat memuaskan. Ketiga, Muhammad Kafitan 3,45, sangat memuaskan. Keempat, Risian Hadi 3,37, sangat memuaskan. Kelima, Ilham Robi Zulni 3,21, sangat memuaskan. Keenam, Syahnan 3,10, sangat memuaskan. Dan yang terakhir, 7, Alam Syah Putra 2,94, memuaskan. Tertanda Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Haji Ihsan Rois MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Hajah Siti Fatimah SEME. Baik hadirin yang berbahagia, itulah tadi pembacaan SK Yudisium Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2, Sarjana S1 dan Diploma D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
Baik hadirin yang kami hormati, beralih ke acara selanjutnya, yakni pelantikan dan pengukuhan peserta yudisium oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kepada Bapak Dr. Ihsan Rois MSI, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 11 November tahun 2025, saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, menyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram nomor 5832-UN18.F1-DT-2025 telah menyelesaikan studi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan akademik pada program Pasca Sarjana S2, program Sarjana S1, serta program Diploma 3 D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan gelar Magister Manajemen dalam kurung MM, kemudian Magister Ilmu Ekonomi ME, Sarjana Ekonomi SE, Sarjana Manajemen SM, Sarjana Akuntansi SAK, dan Ahli Madya Perpajakan AMD, Ahli Madya Pariwisata AMD PAR, beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ihsan Rois MSI. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan pesan dan kesan perwakilan peserta yudisium. Kepada Saudara Ananda Mardiah MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian yang terhormat seluruh dosen-dosen yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta teman-teman sekalian yang ada pada pagi hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara yudisium pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kemudian izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan mewakili teman-teman sekalian yang berhasil di yudisium pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat dan berbahagia kepada kita semua yang telah berhasil mencapai tahap yudisium pada pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya dan kita semua sehingga bisa menyelesaikan studi pada pagi hari ini. Pertama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya, kemudian juga para dosen pembimbing saya yaitu Pak Ahmad Saufi, Ibu Baik Handayani Rinwastuti, Bapak Handri Sudiarta Atar, dan Bapak Lalu Muhammad Furqan. Terima kasih
karena telah memberikan dukungan dan arahan kepada kami semua sehingga kami dapat mencapai tahap ini. Kemudian juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman sekelas saya, seangkatan saya di Magister Manajemen. Selamat kepada kita semua telah berhasil mencapai yudisium. Kemudian saya ingin bercerita sedikit tentang kesan saya selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram. Saya menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Mataram di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya pertama kali masuk itu pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2025 dengan menyelesaikan studi S1 dan S2 melalui program fast track yang diprogramkan oleh universitas. Saya juga sangat berterima kasih karena dengan adanya program tersebut kita terfasilitasi untuk dapat belajar lebih tinggi lagi. Kemudian juga selama 5 tahun berkuliah ini saya banyak sekali mendapatkan hal-hal baik dan pelajaran, baik itu pelajaran secara akademis maupun nilai-nilai kehidupan. Jadi selama 5 tahun tersebut dari saya yang tadinya hanya seorang anak SMA, namun ketika belajar di sini itu sangat membentuk karakter saya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa dan juga menjadi orang yang lebih berintegritas. Kemudian untuk pesannya ada satu pesan yang sering ataupun nasihat yang disampaikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Pak Ahmad Saufi. Beliau sering sekali menasehati kami ataupun mengatakan pada kami bahwa seorang akademisi itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong, yang artinya adalah baik itu kita di lingkungan universitas sebagai seorang akademisi maupun kita sebagai seorang manusia di kehidupan ini, itu kita boleh salah dan gagal, namun jangan sampai kita berbohong atau melakukan kecurangan. Karena apa? Pada akhirnya hal-hal tidak baik tersebut akan membawa kehancuran pada kehidupan kita sendiri. Seperti itu. Dan juga ketika kita melakukan hal-hal tersebut itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah kita capai pada pagi hari ini. Seseorang yang melakukan kebohongan dan kecurangan itu sama sekali bukanlah karakter seseorang yang terpelajar. Apalagi kita telah mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana dan magister. Jadi harapan saya ke depannya adalah semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini dapat menjalani kehidupan ataupun memberikan hal-hal baik bagi diri kita sendiri maupun di lingkungan kita nanti, sehingga kita dapat menjadi generasi yang membawa perubahan baik bagi Indonesia dan juga bagi diri kita sendiri. Dan saya juga berdoa semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tetap menjadi fakultas dan alma mater yang membanggakan, unggul dan terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Ananda Mardiah MM. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kepada Bapak Dr. Ihsan Rois MSI kami persilakan. Izin Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Embun Suryani. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Anggun. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Pak Furkon, Bapak Ibu ya, kalau Kajur itu tidak ada yang Bapak, Ibu Kajur dan Sekjur, baik itu ekonomi pembangunan, kemudian manajemen, maupun akuntansi, semuanya perempuan ini. Bapak Ibu Kaprodi, S2 dan
Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi tentunya, baik di S2, S2 Magister Manajemen, S2 Magister Ilmu Ekonomi, S2 Magister Akuntansi, kemudian D3, baik itu D3 Perpajakan, D3 Pariwisata, dan D3 Akuntansi. Kemudian tentunya saudara-saudara yang hari ini sangat berbahagia karena Anda di yudisium pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kita bisa hadir pada kesempatan ini untuk menghadiri acara yudisium. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Saudara sekalian, saya sebagai dekan sekaligus mewakili teman-teman pengelola di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengucapkan selamat kepada Anda yang pada hari ini di yudisium. Tentunya tidak mudah perjalanan ini kan, begitu deh. Dulu tadi yang seperti dikatakan sama teman Anda tadi, dulu masih S1, masih culun kata orang. Masih culun, masih lugu. Ya, belum mengenal dunia pendidikan yang kelas atas katanya, yang high seperti dunia pendidikan saat sekarang ini. Ya. Sekarang tiba-tiba sudah bukan lagi S1 tapi sudah S2, ada yang fast track tadi, bayangkan loh. Nggak nyangka S1-nya baru kemarin selesai, sekarang sudah S2 juga kan, begitu loh. Ya, baru kapan wisuda? Wah, September tahun lalu, sekarang wisuda lagi. Nggak sampai setahun sudah wisuda lagi untuk yang S2-nya. Ini luar biasa anak-anakku semua, Pak Saudara sekalian. Bangga rasanya kami sebagai pengelola ini melihat Anda sekarang berpakaian rapi, pakai jas, pakai kebaya, luar biasa. Kebanggaan buat kami semua. Mohon maaf tadi, saya ingin lihat yang saya lupa tadi ingin lihat bahwa lulusan sekarang ini kan jumlahnya alhamdulillah sekitar 93 yang di yudisium pada pagi hari ini. Tepuk tangan lu. 93 mahasiswa yang di yudisium pada pagi hari ini, baik itu jenjang S2, kemudian S1 maupun D3. Dari 93 mahasiswa itu terdiri dari 7 program studi yang di yudisium. Program studi Magister Manajemen itu dia ada 11 orang yang di yudisium pada pagi ini, 11 orang. Luar biasanya, cum laude 5. Berikan ini yang paling tinggi sekarang cum laude-nya Magister Manajemen 5 S1 Manajemen ya, tapi untuk S2 MM yang pegang sekarang. Wah. Untuk yang S2 MM 5 yang cum laude, 6 yang sangat memuaskan. Memuaskan enggak ada, sangat memuaskan. Terus yang kedua, program studi Magister Ilmu Ekonomi yang total yang di yudisium adalah 6 orang. 2 orang cum laude. Sisanya sangat memuaskan. Wah, luar biasa. Kemudian program studi S1 Ekonomi Pembangunan itu 18 yang di yudisium, sangat memuaskan, ada 18. Tapi tadi saya lihat IPK-nya tinggi sebenarnya, harusnya ada yang cum laude ini Bu Kajul. Ya, harusnya ada yang cum laude 3,8 berapa tadi, cepat. Tapi sekali lagi ada nilai C-nya barangkali. Nah ini ada dia. Aduh, nilai D plus lagi. Ibarat muka sudah mulus, ada jerawatnya 1, jadi nggak mau. Jadi nggak jadi mulus dia kan, salah skincare-nya nih yang salah ini atau apa ini. Jadi harusnya dia cum laude. Makanya yang namanya cum laude itu tidak mudah dan tidak gampang, harus sempurna dia. Saya lanjutkan untuk program studi S1 Manajemen. Nah ini S1 Manajemen paling banyak yang di yudisium 35 orang, cum laude-nya 8. Wah. Kemudian sangat memuaskannya 27 orang, yang lainnya nggak ada. Jadi cum laude dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan buat saya juga rupanya, senang membacanya. Kemudian untuk S1 Akuntansi itu yang di yudisium ada 14 orang, kemudian predikat sangat memuaskan 12 orang, kemudian memuaskan cuma 2 orang, yang predikat alhamdulillah nggak ada. Ada predikat alhamdulillah dia. Tanpa gelar itu alhamdulillah, itu syukur-syukur luluskan itu loh. Nah, kemudian untuk yang D3 Diploma 3 Perpajakan itu ada 2 orang, kemudian semua predikatnya sangat memuaskan. Untuk Diploma 3 Pariwisata itu sangat memuaskan, dari 7 orang yang di yudisium, 6 orang
sangat memuaskan dan memuaskan hanya 1 orang. Jadi jumlahnya sekitar 93 orang. Saudara-saudara sekalian, ini apa artinya? Bahwa kualitas dari pendidikan kita tambah ke sini tambah bagus. Kenapa demikian? Karena sekarang kan programnya juga sudah tambah bagus. Alhamdulillah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram sekarang bukan lagi dianggap sebelah mata oleh fakultas-fakultas yang lainnya. Sesuai dengan visi UNRAM menjadi lembaga yang unggul dan berdaya saing global, alhamdulillah kita sekarang sudah unggul. Dari 10 program studi yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, 4 program studi sudah unggul, bayangkan. Unggul. Bangga buat kita semua. Magister Manajemen unggul. Wah, S1 Akuntansi, S1 EP unggul. D3 Perpajakan unggul dan D3 Akuntansi unggul. Alhamdulillah saudara sekalian. Insya Allah 4 program studi lagi, nanti yang ada 5 ya, 5 dan yang kalau doktor belum ya karena baru 1 tahun. Kita akan mengejar kalau tidak tahun ini, tahun depan itu kita harapkan S1 Akuntansi juga akan unggul, kemudian Magister Akuntansi juga kita harapkan unggul, S1 Manajemen terutama yang jadi akar dari MM juga akan unggul ke depannya. Dan S1 D3 Pariwisata juga kita harapkan akan unggul. Semua bisa kita raih karena memang kita sudah bisa unggul, kan begitu loh. Sehingga alhamdulillah anak-anakku semua ini akan kita kejar untuk predikat unggul sesuai dengan harapan kita semua. Jadinya untuk mendapatkan predikat unggul sekali lagi saudara-saudara sekalian tidaklah mudah. Karena untuk predikat unggul itu semua dilihat. Apalagi kalau kita bicara predikat unggul internasional. Kemarin ada teman Anda dengan bangga sekali saya lihat, wah ini ada mahasiswa kita di Rusia kemarin ya. Wah, bagus. Luar biasa. Memberikan aplaus juga kepada teman Anda yang ada di membawa nama besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, keren sekali kamu, gagah kelihatannya di situ pakai jasa. Wah, saya kira diplomat tadinya. Ternyata mahasiswa UNRAM, luar biasa mewakili UNRAM di Uni Soviet ya. Di Rusia ya. Di Rusia bayangkanlah. Sekarang juga hari ini mahasiswa kita ada di Sanglo Normal University sekarang di Cina, keliling Cina dia. Wes disambut kayak raja di sana. Jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa negara. Silakan, jaringan-jaringan ini sudah kita buat untuk Anda semua, untuk Anda bisa berkolaborasi dalam hal ini, sehingga tidak sulit untuk Anda berkolaborasi ke depannya. Apalagi sekali lagi bahwa institusi kita ini sudah unggul, UNRAM unggul, Fakultas Ekonomi juga unggul. Jadi tidak sulit. Kalau Anda dibilang dari mana? UNRAM ya, sudah unggul Pak, keren, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa sekarang kurikulum kita juga sudah berubah, anakku semua, saudara-saudara sekalian. Kalau dulu kurikulum namanya Merdeka Belajar. Anda belajar di mana saja, di universitas mana saja, kan di fakultas apa saja, jurusan apa saja, silahkan itu kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi rupanya di negara kita ganti pimpinan, ganti kebijakan juga sekarang, karena menterinya diganti, sekarang menteri yang baru tidak lagi menggunakan Merdeka Belajar, anak-anak sekalian. Ada yang sekarang yang disebut dengan kampus berdampak. Kampus berdampak. Apa itu kampus berdampak? Ya kita ini tidak hanya tahu teorinya saja. Keberhasilan satu universitas itu tidak hanya dilihat dari wah dia unggul atau dia bagus atau dia apa, tapi bagaimana lulusannya itu atau fakultas itu memberi arti bagi masyarakat di sekitarnya, memberikan kemajuan buat daerah kita, memberikan kemajuan buat negara kita. Ini tantangan yang sangat besar saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena kita sudah unggul tadi, kita harus berdampak. Nggak bisa hanya dosennya saja yang unggul, tapi Anda juga harus unggul. Kita miris ini lihat daerah kita. Coba Anda bisa bayangkan loh, di tengah-tengah euforia kita seperti saat sekarang ini, kita pakai baju yang luar biasa bagus, ya, kebaya yang bagus. Bukan itu yang dilihat, tetapi bagaimana nanti Anda dengan ini bukan hanya jasnya, tetapi Anda nanti keluar dari kampus ini, keluar dari ruangan ini bisa apa? Mengatasi gelombang permasalahan yang ada di masyarakat kita loh. Itu yang penting. Itu baru Anda gagah, Anda keren di situ. Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda bisa bayangkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB ini terkenal dengan sumber daya alamnya yang luar biasa banyaknya. Coba tanya apa yang tidak ada di daerah kita?
Sumber daya alam kita dari pariwisata tidak ada yang bisa mengalahkan. Coba, ada Pantai Pink, ada kemudian motor GP, ada kawasan Mandalika, banyak sekali. Belum lagi penghasilan dari madu kita bagus, madu yang asli loh ya. Wah, ya Pak Irwan jangan dibilang madu yang pada-pada. Pak Irwan tidak tahu bedanya madu asli dan tidak asli kan. Kemudian ikan, kerapu, belum lagi lobster, waduh banyak sekali. Tapi di tengah-tengah kok sumber daya alam yang kaya tadi, kekayaan alam kita itu coba Anda lihat. Kemiskinan kita itu tertinggi di Indonesia, salah satu provinsi yang kemiskinannya tertinggi. Bahkan Anda tahu, stunting itu nomor 2 tertinggi loh di Indonesia. Loh, ada apa dengan daerah kita? IPM kita masuk 5 besar paling bawah. Pertumbuhan ekonomi kita minus. Nomor 2 terendah di Indonesia setelah kita kalah sama Maluku Utara. Maluku Utara nomor 1 loh. Kita nomor 2. Nah, ini ada apa kan? Ada yang salah dengan pengelolaan yang ada di daerah kita kan begitu loh. Kenapa demikian? Nah, inilah yang saya katakan sumber daya alam kita banyak, tapi sumber daya manusia kita yang tidak berkualitas. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram hadir pada saat ini untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di daerah kita. Sehingga kita harapkan tentunya Anda nanti menjadi pahlawan-pahlawan buat daerah kita kan begitu loh. Orang-orang yang diharapkan oleh daerah kita untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat kita. Saya sering mengatakan kepada Anda semua, di era globalisasi saat sekarang ini, yang penting itu adalah kemampuan Anda, bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa kita sendiri-sendiri, tidak bisa Anda sendiri-sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi Anda harus bisa berkolaborasi dengan orang lain di era globalisasi saat sekarang ini. Untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, itu dibutuhkan apa yang disebut dengan trust, kepercayaan. Mau tidak kita bekerja sama dengan orang lain kalau kita tidak percaya dengan orang itu? Kan tidak bisa. Kalau kita mau bekerja sama, kita harus percaya dulu dengan orang itu. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain itu ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan. Misalnya sekarang, kalau kita mau bekerja sama dengan orang, kita harus lihat orang itu siapa dulu. Apakah orang itu mempunyai integritas? Nah, ini yang penting. Integritas. Kalau orang itu tidak berintegritas, tidak jujur, apakah Anda mau bekerja sama dengan orang yang tidak punya integritas, yang tidak jujur? Nah, tidak akan mau lah. Tidak akan mau lah, tidak akan bisa kita berkolaborasi dengan orang lain kan sudah tidak percaya. Ini penting kejujuran karena tidak bisa diajarkan, ini kan dari hati kita nih, dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah kapabilitas. Nah, sekarang Anda ini kapabilitas, kemampuan Anda, intelektual Anda. Anda sudah sampai di sini, sudah sarjana, ada yang sarjana S1, ada yang sarjana S2, nanti bahkan ada S3, ada yang D3 kan. Ini kapabilitas Anda, kemampuan Anda. Anda sudah memiliki modal itu sekarang. Tapi apakah Anda berintegritas? Kan begitunya. Kalau Anda tidak berintegritas, percuma kapabilitas tadi. Tapi kalau Anda berintegritas dan punya kapabilitas, itu hal yang luar biasa. Faktor yang ketiga, tadi integritas, kapabilitas. Yang kedua, disebut dengan apa? Intimasi, kedekatan. Jadi walaupun Anda pintar, Anda jujur, tapi tidak bisa speaking dengan orang lain, tidak bisa dekat dengan orang lain, Anda terlalu sombong misalnya. Siapa yang mau bekerja sama dengan orang yang sombong? Intimasi, kedekatan. Untuk bisa dekat dengan orang, kan kita harus punya kemampuan berkomunikasi yang bagus. Penting loh. Kalau Anda diam di kamar, pintar Anda, jujur Anda, tapi tidak bisa berkomunikasi, apa artinya? Tidak akan dipercaya sama orang. Susah dekatnya dengan orang lain karena Anda diam saja, tidak menunjukkan itu. Nah, ini adalah faktor penambahnya. Satu hal faktor pengurangnya yang disebut dengan self interest. Self interest itu adalah ego Anda. Jangan sekali lagi yang saya katakan, kalau sudah sarjana ini saya sudah sarjana, sekarang kamu syahih, kamu ini lah gitu. Menganggap orang lain rendah, menganggap dirinya terlalu tinggi dibanding orang lain, sombong.
menganggap orang lain kecil dibanding diri sendiri. Ini hal yang akan merusak Anda. Self interest Anda terlalu tinggi. Nah, coba perhatikan 4 hal ini yang Anda perlu perhatikan baik-baik kalau Anda ingin bisa dipercaya oleh orang lain dan bisa berkolaborasi dengan orang lain. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga sekali lagi selamat kepada Anda semua. Salam kepada kedua orang tua Anda. Tentunya ini kan kita sukses atau tidak itu tergantung orang tua kita juga. Ya, percuma kita sukses kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita. Coba Anda perhatikan, orang-orang besar itu selalu ada orang tua di baliknya. Ya, selalu ada orang tuanya, bapak ibunya. Berterima kasihlah kepada bapak ibu Anda semua. Ya, kepada guru-guru Anda terutama juga. Ya, walaupun ada yang galak-galak di depan ini, tetapi bukan berarti dia akan menghalangi Anda, begitu loh. Ini semata-mata untuk kebaikan Anda semua. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Anda menjadi orang yang sukses ke depannya. Semoga kampus berdampak itu betul-betul terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ihsan Rois, MSI. Baik hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara selanjutnya, yakni penyerahan piagam penghargaan kepada mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude di yudisium periode kali ini. Dan perlu kami informasikan bahwa yang mendapatkan predikat cum laude di yudisium periode kali ini berasal dari 3 program studi, yakni program studi Magister Management, program Magister Ilmu Ekonomi, dan jurusan S1 Manajemen. Dan bagi peserta yudisium yang disebutkan namanya boleh maju ke depan untuk bisa menerima piagam penghargaan dan ucapan selamat tentunya dari Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Untuk itu berturut-turut kami panggil yang pertama dari program studi Magister Management, Ananda Mardiah MM. Muhammad Sohibul Akbar MM. Nindya Nur Anisha MM. Yeni Surya Ningsih MM. Aulia Sofia Melinda MM. Selanjutnya kami panggil untuk program studi Magister Ilmu Ekonomi by Serenita Aquila Balkis MA, Fadilah Karimah MA. Kami mengundang Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan Koordinator Program Studi Magister Manajemen serta Sekretaris Prodi Magister Ilmu Ekonomi untuk bisa membersamai Bapak Dekan dalam memberikan piagam penghargaan dan ucapan selamat kepada lulusan yang mendapatkan predikat cum laude periode kali ini. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk lulusan yang mendapatkan predikat cum laude pada periode kali ini. Baik, boleh Bapak Dekan untuk membersamai lulusan yang mendapatkan predikat cum laude untuk bisa melakukan foto bersama. Silahkan, Ibu. Baik, izin pandu Bapak Ibu boleh berikan senyuman terbaiknya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh tangannya di kepala Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pose terakhir Bapak Ibu unggul. Baik, terima kasih. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang mendapatkan predikat cum laude pada periode kali ini. Baik, mohon maaf Bapak Ibu untuk Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan untuk bisa diam di tempat karena kita akan berlanjut ke mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude untuk program studi S1 Manajemen. Berturut-turut kami panggil Lalu Al-Muhajir SM, Anang Makbul SM, Laveda Lutfia SM, Vira Lingga Nabila SM, Muhammad Alwan Rosandi SM, Mirnawati Dewi SM, Bim Bim Abdi Alam SM, dan yang terakhir Baik Nabila Salsa Helwani SM. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan untuk memberikan ucapan selamat dan piagam penghargaan kepada mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude untuk jurusan S1 Manajemen. Kami juga mengundang Ibu Ketua Jurusan dan Ibu Sekretaris Jurusan S1 Manajemen untuk ikut memberikan selamat dan piagam penghargaan kepada mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude untuk jurusan S1 Manajemen. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Baik, boleh Bapak Ibu untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi. Baik, Bapak Ibu boleh berikan senyuman manisnya. Baik, boleh menghadap ke kamera dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dengan pose yang sama Bapak Ibu boleh tangannya di kepal. Baik, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir Bapak Ibu FEB unggul. Baik, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih dan selamat kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude pada yudisium kali ini. Dan kami mempersilahkan kepada Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh lulusan yang mendapatkan predikat cum laude pada periode kali ini. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Munasa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dekan, Pak WD, Bu WD. Sejenak mari kita menundukkan kepala sambil kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'abni ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa guru-guru kami. Ampunilah segala dosa para pemimpin kami. Ampunilah segala dosa para pahlawan pejuang bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami dalam kehidupan ini. Tolonglah orang-orang yang telah menolong kami, Bapak, Ibu dosen, Bapak, Ibu pegawai yang telah mengejar kami, yang telah membimbing kami, yang telah mendukung kami sehingga kami bisa sampai ke tempat ini. Allahumma thawil umurana, ya Allah, panjangkanlah umur kami. Wasahih ajsadana, sehatkanlah badan kami. Wa nawwir qulubana, terangkanlah hati kami. Wasabit imanana, mantapkanlah keimanan kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah selalu amalan kami. Wa wasi arzaqana, mudahkanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna, dekatkanlah kami dengan kebaikan. Wa anisyarri abaidna, jauhkanlah kami dari kejahatan. Waqdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua hajat kami dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu bagi kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Munasah SADM. Baik hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Hendro Elban Ansori, selaku pembawa acara, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perlu diperhatikan kepada seluruh peserta yudisium agar semua sampahnya boleh untuk dibawa keluar. Sekali lagi kepada seluruh peserta yudisium agar membawa seluruh sampahnya